Pagi Bapak Ibu, terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Kembali pada kesempatan pagi ini, kita akan membawakan doa pemakaman. Kita doakan semoga jasad jasmani beliau, almarhumah Ibu Juli Agustin, bisa beristirahat dengan tenang di tempat ini dan arwahnya menempati alam surga bahagia. Keluarga yang ditinggalkan merelakan mengikhlaskan kepergian almarhumah menuju alam yang lain. Marilah kita panjatkan doa. Silakan Bapak Ibu yang beragama lain berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dan kami dengan keluarga akan berdoa secara agama Buddha. Kita bersama-sama keluarga sebelah sana. Buka buku halaman 18, kita baca penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi sajian makanan kepada yang telah tiada, 18 dan 20. Kita baca bersama-sama penjelasan Sang Buddha ini. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan di setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman, serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka, para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih, memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang berlimpah, tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat. Semoga mereka berbahagia, dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan dan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Mereka lah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Perhormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang, maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit, mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh, dapat mengalir memenuhi lautan. Demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini, bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberikan kepadaku, ia telah berbuat bagiku. Ia adalah kerabat, rekan, dan sahabatku. Setelah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan, ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana, tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal. Dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangha ini, sesungguhnya demi kepentingannya, akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku, dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat memberi pelimpahan jasa, memberi persajian kepada yang telah meninggal. Marilah kita masuk dalam doa, mohon semua berdiri. Untuk mengawali, kita akan memberi hormat dengan menundukkan ke arah peti jenazah. Kita hormat dengan menundukkan kepala sebanyak 3 kali. Hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Silakan duduk kembali. Dibuka halaman 3. Kita puji, kita muliakan, kita agungkan Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para suci dengan pujian wandana masing-masing 3 kali bersama-sama. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Namo sabbe bodhisataya mahasataya. Agar arwah Bulu Islam mendapatkan ketenangan, kedamaian, dan bebas dari lingkaran penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha dengan pernyataan Tisarana. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Halaman 26. Kita baca, kita ulang kembali sabda Buddha, pesan moral Sang Buddha tentang apa yang dibawa ketika seseorang meninggal dan apa yang ditinggalkan ketika seseorang meninggal. Kita baca perenungan pada kehilangan orang yang dicintai. Kita baca bersama-sama satu halaman. Harta dan kekayaan apapun yang ada, pelayan, pegawai, dan semua yang saling bergantung, semuanya harus ditinggalkan ketika kita mati. Tetapi apapun yang dilakukan seseorang melalui tubuh, ucapan, atau pikiran, itu semua adalah miliknya, itu semua yang dibawanya, dan itu semua yang mengikuti laksana bayang-bayang. Semua yang hidup pasti mati, kehidupan berakhir dengan kematian. Kesejahteraan makhluk tergantung pada perbuatannya, memanen hasil dari perbuatannya sendiri, baik perbuatan baik maupun yang buruk. Mereka yang melakukan perbuatan buruk akan pergi ke keadaan alam sengsara, dan mereka yang melakukan perbuatan baik akan mencapai keadaan alam penuh kebahagiaan. Oleh sebab itu, biarlah semua orang selalu melakukan perbuatan yang baik untuk tabungan kehidupan yang mendatang. Perbuatan baik membawa kebahagiaan di masa depan. Hidup tidak pasti, kematian adalah pasti. Kita baca bersama. Tidak kekal adalah sifat segala sesuatu yang berkondisi. Mereka muncul dan lenyap. Setelah muncul, mereka akan musnah kembali. Dengan tercapainya keseimbangan, maka tercapailah kebahagiaan. Tidak berapa lama lagi tubuh ini akan berbaring di tanah, tersia-sia dan tidak memiliki kesadaran, tak berguna seperti batang kayu. Ia kematian datang tanpa diundang. Ia telah memisahkan kehidupan tanpa persetujuan. Seperti datangnya, demikian juga cepat perginya. Maka ratapan apalagi yang dapat ada di sana? Orang yang berpikiran picik menyiksa dirinya sendiri dengan berpikir, aku mempunyai anak-anak, aku mempunyai kekayaan. Jika dirinya sendiri bukanlah miliknya, kapankah pernah ada anak atau harta yang jadi miliknya? Halaman 32. Kita panjatkan doa untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari mimpi buruk dan karma-karma buruk. 32. Syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semuanya berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya,
ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan. Semoga semuanya berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan, dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semuanya lenyap berkat kekuatan Sangha. Pansukulagata 34. Sang Buddha mengatakan segala sesuatu yang terbentuk di semesta ini tidak kekal adanya. Demikian pula jasmani beliau pernah lahir, berkembang, dan akhirnya mengalami kematian. Semoga almarhumah segera menyadari dan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah dipunyai di dunia. Dia akan mengambil kebebasan untuk kelahiran-kelahiran berikutnya sesuai dengan karma-karma atau perbuatan-perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidupnya. Kita renungkan anicca wata sangkara, segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya. Mohon maaf para romo untuk memercikan air. Anicca wata sangkara upadawa yadaminam upacitvam nirujanti tesang upa samosukam sabe satam maranti cam mari suca mari sarem tate wahang mari sami nati me tasam sayang anicca wata sangkara upadawa yadaminam upacitva nirujanti tesang upa samosukam sabe sata maranti ca maring suja mari sare tate wahang mari sami nati me tasang sayang. Bukunya ditutup, masih di bawah. Setelah kita mengulang kembali sabda-sabda Buddha, marilah kita sejenak dalam sikap hening, sikap merenung. Kembali kita akan merenungkan tentang ketidakkekalan. Sikap hening, sikap merenung dimulai. Anicca, anicca, lambang tiada kekekalan. Seluruh semesta alam hidup mati timbul tenggelam. Anicca, anicca, dikolah corak yang nyata. Setiap materi dan batin timbul lenyap sepanjang masa. Sedih serta gembira, muda jadi tua. Kumpul dan berpisah, berkembang dan layu. Timbul lenyap tanpa berhenti, lahir tumbuh lapuk mati.
Anicca, anicca, dikolah sumber derita. Para bijaksana, dikolah kelihatan nyata. Gugur bunga lambang anicca, bunga yang mekar indah kini gugurlah sudah. Tak dapat dipertahankan semua, badan pun demikian mengalami prosesnya. Lahir, tumbuh, lalu mati. Anicca, anicca, salah satu hukum kesunyataan. Anicca, anicca, itu satu proses penderitaan. Kematian yang datang secara tiba-tiba di luar kekuasaan kita. Segala yang dicintai tak dapat dikokohi. Pada akhirnya harus berpisah. Sabbi satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap merenung, selesai. Sadu, sadu, sadu. Dibuka halaman 38. Kita limpahkan kebajikan dari membawa doa ini sepenuhnya untuk melapangkan jalan almarhumah Ibu Yuli Agustin. 38. Kita baca bersama-sama. Semoga jasa-jasa yang kuperbuat kini atau di waktu yang lain diterima oleh semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai. Mereka yang kukasih serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan yang tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1, atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya. Berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan, semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapat jalan-jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Bukunya dikumpulkan, masing-masing kita bersama-sama akan maju ke depan, memberikan penghormatan dengan menaburkan bunga di atas peti jenazah sambil nenpok bersama-sama. Silakan dengan tertib, hati-hati karena naik tangga. Yang memungkinkan naik silakan naik, yang tidak memungkinkan di bawah saja. Sini ya. Bisa juga ya, kanan kiri ya. Kanan kiri. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Benangnya tolong dikumpulkan, bisa ditaruh di peti jenazah. Amitabha. Benangnya dilepas. Namo Amitabha. Ya, bisa memberikan penghormatan, dipapai di depan, terus ditancapkan deh. Yang keluarga hijau, yang masyarakat atau pelayan merah. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha.
Amitabha. Yang mau tancap dupa itu sudah disiapkan dua-dua. Yang keluarga itu hijau, yang umum di luar itu merah. Namo Amitabha. 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 Namo Mohon keluarga yang memungkinkan untuk datang ke sana untuk membakar rumah-rumah. Nah, yang memungkinkan Namo Amitabha.